Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Nanda Putra dari Fakultas Teknik Sipil Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan mempresentasikan mekanika tanah 1. Langsung saja kita mempresentasikannya. Yang pertama ada siklus batuan. Siklus batuan adalah suatu proses yang menggambarkan perubahan dari magma yang membeku akibat pengaruh cuaca hingga menjadi batuan beku, lalu sedimen, batuan sedimen, dan batuan metamorfik, dan akhirnya berubah menjadi magma kembali. Mekanisme siklus batuan yaitu magma mengalami proses siklus pendinginan, terjadi kristalisasi membentuk batuan beku pada siklus ini. Ketika batu didorong jauh di bawah permukaan bumi, maka batuan dapat melebur menjadi magma. Selanjutnya batuan beku tersebut mengalami pelapukan, tererosi, terangkut dalam bentuk larutan ataupun tidak larut. Diendapkan sedimentasi membentuk batuan sedimen. Ada pula yang langsung mengalami perubahan bentuk menjadi metamorf pada siklus berlangsung. Selanjutnya pada siklus ini, batuan sedimen dapat mengalami perubahan baik secara kontak, dinamo, dan hidrotermik, akan mengalami perubahan bentuk dan menjadi metamorf. Siklus berikutnya ada batuan metamorf yang mencapai lapisan bumi yang suhunya tinggi mungkin berubah lagi menjadi magma lewat proses magmatisasi. Setelah mengalami siklus mulai dari magma tadi, batuan akan berubah bentuk dan jenisnya menjadi batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf, kemudian menjadi magma kembali jika terdorong dalam bumi dan meleleh. Di sini ada proses siklus batuan. Yang pertama ada kristalisasi magma, kedua pelapukan dan pengangkatan magma, ketiga erosi, 4 pengendapan dan pembentukan batuan sedimen, 5 batuan sedimen menjadi batuan metamorf, 6 batuan metamorf kembali menjadi magma. Dan di sini ada jenis batu-batuan. Yang pertama adalah batu beku. Batu beku dibedakan menjadi 2, yaitu batu beku ekstrusif dan batu beku intrusif. Yang pertama adalah batu beku ekstrusif. Adalah jenis batuan beku yang mengalami proses pembentukan di atas permukaan bumi. Struktur penyusun batuan jenis ini masif atau seragam, setting joint yang berbentuk lapisan, pilau lava atau bergumpal dan sebagainya. Beberapa contoh dari jenis batuan ini ada riolit, andesit, dan basalt. Batuan yang kedua adalah batuan intrusif. Batuan beku intrusif adalah jenis batuan beku yang mengalami proses pembentukan pada bagian dalam kantung magma. Struktur batuan ini terbagi menjadi 2, yaitu diskordan dan konkordan. Dan yang kedua ada batu sedimen. Batuan sedimen merupakan jenis batuan yang melalui proses pengangkutan dari suatu tempat menuju tempat lainnya. Kemudian di tempat terakhir adalah tersebut. Batuan ini mengendap dan mengeras sampai akhirnya menghasilkan batuan sedimen. Pembentukan batuan sedimen dipengaruhi oleh iklim, tipe vegetasi, angin, air, topografi, dan klaster atusan. Ada 5 jenis batuan sedimen. 1. Batu sedimenter sentris, 2. Batu sedimen marine, 3. Batu sedimen limnis, 4. Batu sedimen fluvial, 5. Batu sedimen glasial. Dan 3. Ada batu metamorf. Batuan metamorf adalah jenis batuan yang mengalami perubahan karena adanya pengaruh suhu, tekanan, waktu, fluida, dan fasa. Jenis batuan ini berasal dari batuan sedimen dan batuan beku. Contoh batuan metamorf adalah batuan granit dari batuan beku menjadi gneis, dan batu kapur dari batuan sedimen menjadi magma. Batuan metamorf dapat dibedakan berdasarkan faktor pemicu terbentuknya jenis batuan ini terbagi menjadi 4 macam, yaitu batuan metamorf plastik, batuan metamorf kontak, batuan metamorf dinamo, dan batuan metamorf kontak pneumatolitis. Saya ingin menjelaskan tentang tanah. Pengertian tanah merupakan salah satu media tumbuh tanaman, baik tanaman semusim maupun tanaman tahunan untuk kemaslahatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tubuh tanah terdiri atas udara 20-30%, air 20-30%, bahan mineral 45%, dan bahan organik 5%. Tanah sifatnya sangat dinamis, yaitu terus-menerus mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh iklim, seperti cuaca, hujan, dan suhu, bentuk wilayah, relief, ataupun batu permukaan tanah, bahan hidup, waktu, dan organisme. Berdasarkan iklim yang dikenal iklim basah, CH sampai
2000 mm dan iklim kering CH kurang dari 2000 mm. Berdasarkan ketinggian tempat, terdiri atas lahan kering, dataran rendah 0 sampai 7 mdpl meter di bawah permukaan laut, dan dataran tinggi sebesar 700 meter di atas permukaan. Tanah tersusun atas 5 komponen, yaitu partikel mineral, bahan organik, unsur air, udara, dan dalam tanah, kehidupan jasa teknik ataupun mikroorganisme. Tanah dibedakan menjadi 3, yaitu warna, tekstur, dan struktur tanah. Yang pertama, salah satu fisik yang dapat kita amati dan relatif tidak terlalu sulit untuk membedakan tingkat kesuburan tanah adalah warna. Pada umumnya tanah yang berwarna gelap ataupun coklat kehitam-hitaman memiliki tingkat kesuburan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan yang berwarna terang ataupun pucat. Yang kedua, ada tekstur, adalah besar kecilnya ukuran partikel atau fraksi terkandung dalam massa tanah sehingga menggambarkan tingkat kekasaran butirannya. Tekstur tanah ditentukan oleh perbandingan di antara partikel kerikil, pasir, debu, dan liat. Lihat. Jenis-jenis tanah yang banyak mengandung kerikil dan pasir tentunya memiliki tekstur yang lebih kasar dibandingkan tanah yang lebih banyak mengandung debu dan liat. Yang ketiga, ada struktur tanah yang menggambarkan susunan atom agregasi gumpal tanah menjadi bentuk-bentuk tertentu. Kondisi struktur berhubungan dengan tingkat kegemburan atau keremahan tanah. Anda tahu, sering menemui di lingkungan sekitar tempat tinggal jenis-jenis tanah yang kondisinya gembur sehingga sangat mudah dicangkul atau dibajak untuk ditanam. Sebaliknya, tidak jarang kita jumpai tanah-tanah yang sifatnya padat, keras, dan sangat sulit diolah. Sifat fisik tanah tersebut pada dasarnya merupakan kondisi struktur tanah. Di sini ada jenis-jenis tanah. Yang pertama ada tanah laterit. Tanah laterit adalah jenis tanah yang telah banyak mengalami pencucian oleh air hujan sehingga warnanya pucat dan kemerah-merahan atau kekuningan, serta kondisinya sangat tidak subur. Kadar bahan organiknya juga rendah akibat proses erosi dan pencucian yang berlangsung dalam waktu yang lama. Vegetasi yang biasa tumbuh di atas tanah laterit antara lain rumput dan alang-alang. Kedua, ada tanah aluvial. Tanah aluvial adalah jenis tanah yang terbentuk dari proses sedimentasi, baik di wilayah darat maupun di perairan, kemudian mengalami proses pelapukan. Ciri khas tanah aluvial adalah butirannya lepas-lepas, seperti gambar yang bawah berikut ini. Tingkat kesuburan tanah aluvial sangat bervariasi, bergantung dari bahan dasar dan mineral harap bentuknya. Tanah aluvial banyak dimanfaatkan penduduk sebagai daerah pertanian, persawahan, perkebunan, kelapa, dan petanaman palawija. Dan kita lanjut ke topik kedua, yaitu adalah pentingnya dilakukan penyelidikan tanah dengan baik dan menggunakan sampel tanah yang baik. Pertama, penyelidikan tanah. Penyelidikan ini bertujuan untuk mengetahui susunan lapisan atau sifat tanah beserta kekuatannya. Dalam pembuatan fondasi untuk bangunan maupun jalan tentu kepadatan dan daya dukung tanah serta sifat korosivitas tanah harus mendukung untuk dibangun fondasi. Dengan melakukan pengujian tanah, maka kita dapat menentukan jenis fondasi yang tepat digunakan pada konstruksi bangunan. Selain itu juga dapat digunakan untuk menentukan perlakuan yang tepat agar tanah bisa mendukung terhadap jenis fondasi yang diterapkan. Dari penyelidikan inilah yang akan ditentukan baik alternatif, jenis, kedalaman, hingga dimensi fondasi yang paling efisien namun tetap aman digunakan. Karenanya, sebelum memulai proyek konstruksi yang berskala besar, pekerjaan penyelidikan tanah mutlak yang harus dilakukan. Kondisi tanah yang tepat tentu akan mendukung struktur bangunan yang kokoh dan tahan gempa, sehingga akan memberikan rasa aman bagi pengguna. Di sini ada dua aplikasi pengujian. Yang pertama adalah laboratorium. Uji laboratorium dilakukan untuk mengetahui sifat dan karakteristik tanah. Hasil dari uji laboratorium akan dikorelasikan dengan hasil uji lapangan sehingga dapat didesain dimensi fondasi yang aman dan efisien. Dan yang kedua adalah lapangan. Dibagi menjadi 3, yaitu pengeboran, sondir, dan standarisasi. Di sini ada macam-macam ataupun jenis dari
uji aplikasi dari lapangan. Yang pertama ada pengeboran atau disebutnya boring test. Merupakan suatu pengujian untuk mengetahui kondisi tanah dari setiap layer. Yang kedua ada sondir. Sondir adalah alat berbentuk silindris dengan ujungnya berupa konus. Dan tiga, standar penetrasi test. Bertujuan untuk mengetahui atau mendapatkan daya dukung tanah secara langsung pun proyek. Saya akan menjelaskan sedikit dengan jawaban dari nomor 3 tersebut. Di sini ada soal yang dimana ataupun yang diketahui volume total atau 50 itu 80.000 mm persegi sama dengan 80 cm persegi. Berat totalnya di sini ada MT 145 gram, berat keringnya MS 128 gram, dan berat kepadatan butir atau PS itu sebesar 2,68 gram per cm kubik. Di sini sudah terjawab semua dengan adanya gambar-gambar berikut ini. Dan di sini pun sama dengan soal nomor yang sebelumnya. Dan lanjut ke topik 4. Shift analysis dan hydrometer analysis. Shift analysis atau analisis saringan adalah praktik atau prosedur yang digunakan untuk menilai distribusi ukuran partikel suatu bahan dengan membiarkan bahan melewati saringan-saringan. Dari saringan ini kita dapat mengetahui persentase kerikil pasir dan tanah. Yang kedua adalah hydrometer analysis, merupakan salah satu cara untuk mendapatkan distribusi ukuran-ukuran partikel tanah. Untuk partikel yang berdiameter lebih kecil daripada 0,075 mm dari hydrometer analisis ini kita dapat mengetahui slick, silt ataupun clay. Dan di sini ada cara-cara untuk membuat dengan menggunakan shift analysis. Dan di sini cara untuk membuat tanah dengan menggunakan hydrometer analisis. Dan di sini ada contoh soal. Yang pertama adalah hitung berapa persentase kerikil pasir dan butir halus untuk masing-masing tanah. Hitung CU dan CC untuk masing-masing tanah dan berikan komentar tentang tanah tersebut. Pertama, ada hitung berapa persentase kerikil pasir dan butir halus untuk masing-masing tanah. Di sini kita lihat ada tabel yang berwarna hijau, orange, dan biru. Masing-masing tabel ini yang sudah diwarnai, yang pertama ada hijau. Hijau ini adalah kerikil, dan oranye ini adalah pasir, dan biru ini adalah tanah. Di sini ada contoh ukuran ayakan, kita ambil yang nomor 19, dan di sini berat tanah tertahan. Untuk mendapatkan hasil tanah tertahan tersebut, ini adalah 26 dibagi 250 dikali 100%. Dan ini untuk kerikil, persentase kerikil, dan ini hasilnya sekitar 27,2% untuk persentase kerikil dan 25,2% untuk persentase pasir dan 47,6% untuk persentase tanah. Lalu di sampingnya berikutnya ada soal B, sama seperti soal yang sebelumnya ataupun soal A. Di sini ada ukuran ayakan 4,75, itu berat tanah tertahannya tidak ada ataupun disebutnya 0. Dan sama tanah tertahannya juga. Dan tanah lolosnya hanya 100. Di sini saya memakai angka dari Microsoft Excel. Jadi jadinya banyak seperti ini. Dan untuk hasil dari pasir
berwarna oranye ini sekitar atau sebesar 14,85%, dan untuk yang berwarna biru ini atau presentasi dari tanah sebesar 85,14%. Oh iya, sebelum itu saya kenapa sih kok bisa dapat 0 di berat tanah tertahan di kerikil tersebut? Dikarenakan eh, dikarenakan yang kerikil tersebut tidak ada yang tertahan di ukuran saringan 4,75. Selanjutnya, untuk menghitung CU dan CC untuk masing-masing tanah dan memberikan komentar tentang tanah tersebut. Dari sini terlihat ada kurva untuk mengetahui D10, D30, dan D60. Saya melihat di sini dari angka 10 itu, sebentar saya tarik. Saya pilih, nah, di sini ada angka 10. Kita tarik garis ke beracuan kurva yang ada di table seperti ini, dan kita akan berhenti di sini. Ini masuknya jatuhnya itu di 0,13, dan di D sama seperti di D30 itu di 0,3, dan di D60 itu 1,7. Dan untuk CC-nya itu sebesar 0,4, dan di jawaban nomor B ini sama seperti sebelumnya di soal nomor A tersebut. Dan saya akan menjelaskan ke topik berikutnya, yaitu topik 5, LL, PL, SL, PI, serta LI dalam batas-batas Atterberg, dan apa fungsinya dalam tingkat tanah. Dan di sini ada 3 jenis bentuk batas-batas Atterberg. Yang pertama ada batas cair ataupun disebut liquid limit, kadar di air di mana menjadi transisi dari keadaan plastis ke air. Yang kedua ada batas plastik, kadar air di mana menjadi terjadinya transisi dari keadaan semi padat ke plastis. Dan yang ketiga ada batas susut atau slickage limit, di mana terjadi transisi dari keadaan padat ke semi padat. Di sini ada indeks plastisitas atau disebutnya PI. Selisih antara batas cair atau LL dan batas plastis atau PL suatu tanah. Dan di sini ada rumusnya, PI sama dengan LL dikurang PL. Dan fungsi PI ini ataupun plastis indeks mengidentifikasikan jenis tanah, yang kedua menentukan sifat dari tanah kohesif. Dan di sini ada indeks kecairan atau liquidity index, atau ini sering yang disingkat LI. LI kalau lebih dari 1 itu disebutnya sensitivitas atau sensitive clay. Dan berikut ini adalah rumus dari LI tersebut. Dan di ini dapat ada LI sama dengan W C kurang PL per IP. Dan di sini ada contoh soal. Kita harus mengerjakan. Yang pertama ada tentukan batas cair tanah tersebut. Yang kedua, tentukan batas plastis dari tanah tersebut. Ketiga, berapakah indeks plastisitas tanah tersebut. Dan yang ketiga, yang empat adalah jika kadar air natural untuk tanah tersebut di lapangan sebesar 27%, tentukan harga LI tanah tersebut serta prediksikan keadaan tanah tersebut di lapangan. Dan di sini ada jawaban dari nomor.
Dan di sini adalah jawaban dari nomor 5 dari soal nomor 5 tersebut. Di sini untuk mencari batas cair atau LL, kita harus menuliskan rumus tersebut. LL sama dengan WN kali N per 25 kali tan beta, di mana untuk mendapatkan WN tersebut ialah cawan plus tanah basah dikurang cawan plus tanah kering dibagi cawan plus tanah kering dikurang cawan. Dan untuk mendapatkan LL rata-rata tersebut, saya sudah menghitung, yaitu mendapatkan sebesar 31,616 atau disebutnya 31,616 rata-rata untuk LL. Dan kadar air, kita harus menulis rumus dari WO atau W0 dibagi WS dikali 100%. Di sini saya sudah menghitung PL rata-ratanya mendapatkan sebesar 20,253. Dan untuk mencari atau menjawab soal dari PI, kita harus menulis rumus yaitu LL dikurang PL. Dan saya sudah mendapatkan hasilnya 11,36%. Dan untuk mendapatkan LI harus menulis rumus WN dikurang PL dibagi PI dan mendapatkan hasil 0,594%. Saya akan menjelaskan untuk topik nomor 6. Di sini ada harus mengklasifikasikan 16 sampel tanah di bawah ini dengan metode ASTO dan mengklasifikasikan 16 sampel tanah di bawah ini dengan metode USGS. Dan di sini saya akan menjelaskan untuk presentasi tanah tersebut. Saya akan mengambil tabel yang ini. Di sini terlihat ada ukuran saringan nomor 4, nomor 10, nomor 40, dan nomor 200. Saya akan memberikan contoh. Saya akan mengambil untuk ukuran tanah yang di bagian nomor 2 ini. Di sini terlihat di nomor 4 ini mengikuti garis dan berarti di bagian seperti ini. Di sini ada angka untuk mengetahui berapa persentase yang lolos pada ukuran saringan tersebut. Untuk saringan nomor 4, di sini ada sekitar 75% untuk saringan nomor 4, dan untuk saringan nomor 10 itu sebesar 73%, dan untuk saringan nomor 40 itu sebesar 60%, dan untuk saringan nomor 40 itu sebesar 30%, dan untuk saringan nomor 200 itu sebesar 10%. Dan sama seperti tabel-tabel pada berikutnya, di sini ada 16 sampel tabel atau sampel tanah yang sudah saya taruh di PowerPoint tersebut. Dan langsung saja kita masuk ke metode USGS. Dan di sini ada tabel yang berisikan dari presentasi lolos dari tanah 1, tanah 2, dan tanah 3. Untuk mencari atau mengklasifikasikan dengan metode USGS, pertama kita melihat ada 2 jenis tabel, yaitu yang pertama di tanah berbutir. Di sini untuk 35% atau kurang dari seluruh contoh tanah lolos ayakan nomor 200, dan yang kedua ada lebih dari 35% atau kurang dari seluruh contoh tanah lolos ayakan nomor 200. Di sini kita lihat untuk nomor saringan 200 ini sebesar 7%. Dari sini nomor saringan 200 ini masuk ke dalam tabel untuk tanah berbutir. Dan terlihat di sini kan angkanya lebih kecil daripada angka 35%.
kita lihat lagi untuk nomor saringan angka nomor 10. Di sini terlihat untuk maksimal nomor 50 dan di sini 73%. Kita akan sebentar, saya akan menghapus untuk yang ini. Sebentar. Untuk yang berwarna merah, ini adalah nomor 10 jadi angka maksimal 50. Dan di sini tulisan atau coretan nomor yang warna biru ini itu sebesar 73%. Ini kita akan mengemilas untuk tabel sebelah ini, nomor saringan 10 itu maksimal 50 dan tidak akan, dan ini di tanah nomor 2 ini itu melebihi dari maksimal untuk A1A ini, dan di A1B ini itu maksimal 50 dan itu juga melebihi dari angka tanah 2 ini persentase lolosnya. Dan untuk tanah 2 ini masuk persentase lolos di A3 tersebut dengan minimal 50 itu bisa mencapai 100, itu melewati 73. Dan lanjut untuk gambar sampingnya. Di penjelasan kali ini sedikit berbeda dengan penjelasan sebelumnya. Untuk mengetahui hal ini, kita lihat di LL dan P ini sebesar dari tanah 1, tanah 2, dan tanah 3. Gimana caranya untuk mengetahui bisa dapat A75 ini? Karena kita lihat di pertama ini di bawah ini tertera ada bacaan untuk A75 itu PI lebih kecil dari LL dikurang 30, dan untuk A76 PI lebih besar daripada LL dikurang 30. Di sini untuk mendapatkan hasilnya, dan di sini sudah tertera jelas untuk mendapatkan dari tanah 1, tanah 2, dan tanah 3. Sini ada keterangan yang pertama, 2, dan di sini ada metode OSCS. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya, dari Suryana Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.